Ketika ribuan orang kehilangan rumahnya, mengapa justru izin donasi yang lebih dulu dipersoalkan? Di saat warga berlari menyelamatkan nyawa, ketika relawan mengangkat tubuh-tubuh yang tertimbun, dan saat masyarakat tanpa ragu menyisihkan tabungan demi membantu sesama, mengapa negara justru bicara tentang berkas, formulir, dan izin? Ada sesuatu yang terasa janggal. Bencana besar telah melanda Sumatera. Ribuan rumah hancur. Hampir 1.000 jiwa melayang. Ratusan masih hilang, dan puluhan ribu orang menunggu bantuan. Namun perhatian publik justru teralihkan oleh satu hal yang sepintas sederhana. Namun, tekanan emosinya sangat besar. Perizinan donasi. Inilah salah satu paradoks terbesar yang muncul di tengah duka. Ketika masyarakat saling bahu-membahu, ketika solidaritas menjadi napas utama, negara justru terseret dalam perdebatan administratif yang terasa tidak sesuai dengan urgensi di lapangan. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menghadapi bencana yang tidak kecil. Hujan lebat selama berhari-hari memicu banjir bandang serta longsor yang menghancurkan wilayah luas dan menimbulkan gelombang kepanikan. Dari data resmi, korban meninggal telah mendekati 1.000 orang. Ratusan masih belum ditemukan, dan ribuan terluka. Infrastruktur, mulai dari jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas kesehatan, rusak parah. Ratusan ribu jiwa terdampak dan membutuhkan bantuan dasar. Air minum, obat-obatan, makanan, pakaian, sanitasi, tempat tidur, hingga dukungan psikologis. Mereka tidak menunggu izin. Mereka menunggu pertolongan. Ketika bencana terjadi, yang bergerak paling cepat bukan lembaga besar, bukan institusi negara, melainkan masyarakat. Artis, influencer, komunitas, kelompok akar rumput, bahkan warga biasa yang hanya ingin membantu. Mereka bergerak tanpa banyak bicara. Mereka tidak menunggu surat rekomendasi. Mereka tidak menunggu legalitas. Mereka menunggu satu hal, kesempatan untuk menolong. Di titik inilah solidaritas menjadi denyut kehidupan bangsa yang sebenarnya. Namun di tengah gelombang solidaritas itu, muncul pernyataan dari pemerintah yang menyoroti perlunya izin penggalangan donasi, bahkan dalam situasi darurat. Meskipun terdapat aturan hukum yang memang mengatur hal itu, pilihan waktu untuk mengemukakannya membuat publik bereaksi keras. Masyarakat bertanya-tanya, mengapa izin dibahas ketika rakyat sedang berjuang bertahan hidup? Mengapa prosedur administratif didorong ke depan saat relawan bekerja siang dan malam? Di saat publik sedang fokus membantu, pesan tentang izin justru mengalihkan perhatian dari hal terpenting, menyelamatkan korban. Pemerintah beralasan bahwa izin bertujuan untuk akuntabilitas, bahwa dana harus dilaporkan, dicatat, diaudit, apalagi bila nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, masyarakat melihat ini dari sudut yang berbeda. Birokrasi tidak boleh menghambat kemanusiaan. Ketika yang dibutuhkan adalah kecepatan, prosedur yang panjang terasa seperti dinding tinggi yang menghalangi niat baik. Ketika relawan berjuang dengan tenaga terbatas, beban administrasi hanya membuat mereka semakin kewalahan. Dalam kondisi normal, aturan mungkin diperlukan. Namun dalam darurat bencana, sensitivitas menjadi jauh lebih penting. Publik menilai bahwa narasi pemerintah terkesan jauh dari realita. Di titik ketika ribuan warga masih berebut bantuan, ketika kebutuhan begitu mendesak, yang dibutuhkan
bukan penjelasan tentang tingkatan izin dari kabupaten hingga kementerian. Yang dibutuhkan adalah langkah cepat, koordinasi jelas, dan kehadiran nyata di titik krisis. Justru munculnya fokus pada aturan menambah ketegangan psikologis masyarakat yang sedang berduka. Tidak ada yang menyangkal bahwa pengelolaan dana publik harus transparan. Bahkan, banyak penggalang dana sebenarnya bersedia melaporkan, bersedia diaudit, bersedia memberikan data. Namun, penyampaian yang kurang tepat waktu membuat pesan tersebut berubah menjadi kontroversi. Di titik ini, publik berharap bahwa pemerintah memahami perbedaan antara mengatur dan memfasilitasi, antara memberi aturan dan memberi ruang, antara menaati prosedur dan membaca suasana. Solidaritas masyarakat bukan ancaman bagi negara, melainkan kekuatan bangsa. Masyarakat tidak menolak aturan. Yang mereka tolak adalah ketidakpekaan. Mereka ingin pemerintah hadir bukan sebagai pengawas pertama, tetapi sebagai penolong pertama. Mereka ingin birokrasi ditempatkan di belakang kemanusiaan, bukan di depan pintu darurat. Karena di lokasi bencana, yang paling dibutuhkan bukan formulir. Yang paling dibutuhkan adalah tangan-tangan yang datang membawa pertolongan. Pada akhirnya, editorial ini bukan soal apakah izin itu perlu atau tidak. Ini soal kapan dan bagaimana negara menyampaikannya. Bencana bukan ruang diskusi regulasi. Bencana adalah panggilan kemanusiaan. Solidaritas publik adalah kekuatan yang tidak boleh diganggu oleh narasi birokrasi. Ketika rakyat berlari untuk menolong, negara seharusnya berada di sisi mereka, bukan di belakang dengan aturan, bukan di depan dengan persyaratan, tetapi bersama-sama dalam semangat kemanusiaan.